dalam jiwa Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertutup haru lintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Berpisah bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sebelum ini. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Berpisah bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang di Semoga beliau tersenyum di surga melihat kita ramai hari ini berkumpul untuk bicarakan nilai-nilai beliau. Korupsi berasal dari kata Latin, bahasa Latin, corruptus. Masih bisa lanjut? Hasan. Ini belum, ini masih naik nih. Masih ngaji? Bisa lanjut? Oke. Kita agak cepat. Asal katanya corruptus dari bahasa Latin. Corruptio. Corruption. Korupsi. Ada yang tahu arti kata corruptus? Busuk. Asal katanya udah gak enak, bau, busuk, bakteri, virus, penyakit, jelek. Setiap segala macam bentuk penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri, kelompok, keluarga, atau siapapun adalah korupsi. Korupsi ini kriminal yang paling primitif sebenarnya, paling kuno. Mencuri, mengambil yang bukan haknya, mengkhianati kepercayaan. Banyak macamnya yang saya nggak akan detail karena nanti bisa kawan-kawan cari bersama atau bisa gabung ke sekolah
sekolah rakyat anti korupsi, bisa ke sekolah anti korupsi di Banda Aceh juga bisa kawan-kawan belajar. Ada 7 macam: kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan. Ini semua masuk kategori korupsi. Nah, si busuk ini, si korupsi ini, si koruptor ini menyebabkan tingkat kematian ibu Indonesia 10 kali lebih tinggi daripada Malaysia. Anak kekurangan gizi Indonesia 3 kali lebih tinggi daripada Brazil. 50% anak Indonesia kekurangan zat besi, sehingga mempengaruhi tingkat kecerdasan. 40% penduduk Indonesia miskin, 24,5 juta rumah tangga miskin, 96 juta jiwa miskin. Karena si korupsi, karena si koruptor, karena si busuk. Betapa jahatnya korupsi. 4 juta lebih anak usia 7-12 tahun tidak sekolah. Kawan-kawan kita beruntung sekali bisa sekolah, tapi jutaan lain saudara kita tidak sekolah. 17,5 juta orang makan beras miskin. 50 juta pengangguran, 27 juta petani miskin, 32 juta buruh miskin, 7,8 juta nelayan miskin. Data-data ini tentu saja juga berasal dari Aceh, kemudian menjadikan data nasional. Jadi ini kejahatan kemanusiaan. Nah, nanti aspek HAM-nya ada Bang Zulfikar akan cerita korupsi dan hak asasi manusia. Karena menyebabkan hal-hal sebagian aja nih akibatnya, padahal sebenarnya akibatnya banyak sekali. Itulah kemudian kita mau memberantasnya. Kita tidak mau orang-orang tua kita yang sedang menjabat melakukannya. Ini daftar 175 negara di dunia. Yang warnanya kuning bersih itu negara yang paling bersih. Tidak juga 100%, tapi termasuk bersih dari korupsi. Yang kiri pojok bawah, yang merah pekat itu negara paling kotor, paling buruk. Di manakah Indonesia? 3 merah, tengah. Indonesia peringkat 107, jauh dari yang bersih, dekat dengan yang kotor. Kalau dari bawah, kita peringkat 69, negara paling korup di dunia. Berteman dengan Somalia, Korea Utara, Sudan, Afghanistan, Sudan Selatan. Negara paling bersih itu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Swiss. Sedihnya lagi, kan nilai anti korupsi itu kan nilai-nilai yang Islami, jujur, sederhana, itu kan nilai-nilai Islami ya. Tapi kalau kita lihat daftar ini, yang paling Islami kayaknya Denmark, Selandia Baru. Mereka yang tidak mempraktekkan korupsi, mereka yang mempraktekkan nilai-nilai kita, nilai-nilai yang Islami. Kita belum. Negara kita masih jauh. Kita negara Islam, tapi nilai-nilainya belum kita taati dengan sungguh-sungguh. Nilai-nilai Islaminya belum kita praktekkan. Semoga pelan-pelan bisa kita praktekkan. Sehingga si busuk ini menjadi vonis yang berat sekali kepada Indonesia, kepada kita semua. Lagu kami yang juara 2 di Belgia dan Brazil, vonis untuk kawan-kawan di Biren dan di Malang. Lagunya kita tunda dulu. 6 perusahaan, IGM April 6 perusahaan. Ini perusahaan-perusahaan kaya, tapi kemudian menyumbangkan asap, menyumbangkan longsor, karena hutannya hilang, longsor datang, banjir datang. Tapi kita heboh, tapi kemudian kalau hujan kita alhamdulillah, nanti Januari, Februari kemarau lagi, asap lagi. Nah ini yang kita harus kritis, generasi muda nggak boleh membiarkan
dibiarkan. Tapi ada joke juga waktu itu. Semua wilayah terbakar. Kalau Aceh terbakar katanya gawat. Mabuk semua. Akibatnya 5 orang meninggal, mungkin lebih. Yang kena ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut, 150.000 orang se-Indonesia. Riau 61.000, Sumatera Selatan 28.000, Jambi 20.000, Kalimantan Tengah 15.000, Kalimantan Barat 10.000. Aceh nggak masuk karena cuma kena 3 hari, jumlahnya di bawah 10.000. Belum lagi penyakit lain, asma, kulit, dan lain-lain. Hutan dibakar, hutan digunduli, hutan rusak, siap-siap saja bencana yang datang. Dan ternyata hutan-hutan yang dibakar, yang terbakar ini asal muasalnya nggak beres. KPK mencatat, meneliti ada potensi kehilangan penggunaan pajak 28,5 triliun dari sektor kehutanan dan sumber daya alam. Potensi kerugian negara 10 triliun. Kurang bayar penerimaan pajaknya 6,7 triliun. Sudahlah dibakar, sudahlah ditebang, sudahlah menimbulkan asap karena penyakit kita semua. Mereka dapat untung tiap hari, mereka nggak bayar pajak. Jahat, curang, korupsi. Selisih pembayaran royaltinya 24,6 juta US dollar. Tumpang tindih perizinan 1,3. Kadang-kadang menjelang pilkada kayak gini nih, calon-calon bupati, calon-calon wali kota, calon-calon gubernur se-Indonesia itu jualan izin ke pengusaha-pengusaha. Dukung saya, nanti kalau saya menang saya kasih izin tambang, izin hutang, izin sawit, izin ini, izin itu. Tumpang tindih izinnya lalu tidak dilakukan sesuai fungsi yang diberi izin. Akibat pertambangan kita rugi lagi 15,9 triliun per tahun. Ada 1052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui proses pinjam pakai, tidak melalui prosedur yang tepat. Penuh dengan KKN, jualan izin bodong, izin resmi, izin ilegal, campur babu. Kerugian negara akibat pembakaran liar ada 35 triliun. Jadi uang kita habis, rakyat nggak dapat apa-apa, cuma dapat asap, banjir, longsor. Koruptornya banyak di Riau. Riau itu 3 gubernur sudah ditangkap KPK. Kepala-kepala dinasnya, kepala dinas kehutanan sudah banyak sekali, 3 orang yang ditangkap, bupati. Yang terakhir, Anak Makmun, gubernur Riau juga ditangkap KPK karena soal izin-izin hutan. Bengkulu juga begitu. Sumatera malah dikenal oleh gubernur pemimpin-pemimpin yang korup. Jadi hutan rusak, hutan dibakar. Tidak hanya kita semua tenggelam karena asap, kita tenggelam karena banjir, kita tenggelam karena longsor. Kalau ini dibiarkan terus, kita semua akan tenggelam ke dalam masa depan yang gelap. Kita sedang tenggelam, we are sinking.
yang lagi banjir bandang Tangsi. Tangsi yang katanya langganan banjir bandang karena ada tambang banyak di situ. Tangsi, solidaritas kita untuk kawan-kawan di Tangsi. Bagaimana korupsi di Aceh? Bagaimana kondisi hak asasi manusia di Aceh? Kami undang Zulfikar dari Direktur Polisi NGO Aceh. Mana? Sholat atau lanjut? Lanjut ya? Oke. Sambil kita kami lanjut nanti Zulfikar akan menyusul. Korupsi banyak, koruptor banyak, lingkungan hidup rusak, asap, anak kurang gizi, anak kelas sekolah banyak. Kita punya striker hebat KPK. Oh, saya lupa, mohon maaf ya kepada kawan-kawan di BIR. Harusnya saya sampaikan di awal. Mohon maaf, Bambang Wijoyanto batal hadir. Waktu pembukaan di Lampung, beliau masih datang, saya masih tanya, Bambang, sebelum kami jalan, sebulan sebelum kami sodorkan 12 kampus kepada Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto memilih 2 tempat, Lampung dan BIR. Baik, saya kabarkan ke kawan-kawan di sini, Bambang Wijoyanto akan hadir sebagai pembicara tamu. BW yang memilih 2 tempat itu, Lampung dan BIR. Kita semua senang. Pembukaan di Lampung BW datang. Saya masih tanya, Mas datang ya di BIR, jangan batal, tetap datang karena kawan-kawan semangat sekali. Sudah pendaftarannya sudah banyak sekali. Masih oke. Ajudannya juga bilang masih oke. Seminggu kemudian kami cek masih oke. Masih sekretarisnya yang di KPK juga kami cek masih bilang on schedule, masih dalam jadwal. Tapi kemudian tiba-tiba batal. Kita nggak bisa apa-apa. Kami coba cari pengganti tapi waktunya mepet. Tapi memang kita tidak bisa marah juga. Beliau orang sibuk, kita tahu track record beliau. Jadi beliau juga mohon maaf kepada kawan-kawan, kepada kita semua di BIR nggak bisa hadir. Ada hubungannya beliau dengan sel KPK. Kita semua sibuk sel KPK, kawan-kawan Saka, kawan-kawan Serang, saya yakin semuanya ikut demo, semuanya ikut menyuarakan selamatkan KPK, selamatkan Indonesia. Kenapa? Karena KPK sudah menyelamatkan 270 triliun uang rakyat, uang negara. Sudah mau menyasar korupsi di sektor kehutanan dan sumber daya alam. KPK bikin terobosan di mana-mana, tetapi tentu saja banyak yang tidak suka. Sehingga kita semua harus kampanye setiap KPK. Koruptor ini di penjara, doanya cepatlah KPK bubar, cepatlah KPK bubar. Dan kemudian mereka bikin skenario dan segala macam sehingga bisa mengkriminalkan 49 individu jagoan kita dalam pemberantasan korupsi. Bambang Wijoyanto, Abraham Samad dikriminalkan. Pak Adnan, Pak Zulkarnain juga sempat dikriminalkan, tapi kemudian sekarang masih selamat. Bambang, BW dan Abraham Samad sampai sekarang masih tersangka. Kepala Biro Hukumnya, Katerina Girsang juga sempat diganggu. Novel Baswedan juga tersangka. Aktivis, dosen, anti korupsi juga kena. Aktivis ICW dua orang dikriminalkan, jadi tersangka sekarang. Belum lagi mantan pejabat yang bersih-bersih, Dedi Indrayana, Pak Yunus Husin, Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan Moral Tempo, majalah Tempo. Memang sengaja diciptakan atmosfer ketakutan supaya kita semua menjadi takut dalam tidak mau bergabung dalam gerakan anti korupsi. Anda nanti takut dikriminalkan. Tapi apakah rakyat Indonesia diam? Tidak. Kawan-kawan kita semua masih mau mengumpul. Saya cek Mahmudin masih banyak yang daftar sekolah anti korupsi. Saya ada GM April 6 perusahaan. Ini perusahaan-perusahaan kaya. Tapi kemudian menyumbangkan asap, menyumbangkan longsor karena
hutannya hilang, longsor datang, banjir datang. Tapi kita heboh, tapi kemudian kalau hujan kita alhamdulillah nanti Januari Februari kemarau lagi, asap lagi. Nah ini yang kita harus kritis, generasi muda nggak boleh membiarkan. Tapi ada joke juga waktu itu, semua wilayah terbakar. Kalau Aceh terbakar katanya gawat, mabuk semua. Akibatnya 5 orang meninggal, mungkin lebih. Yang kena ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut, 150.000 orang se-Indonesia. Riau 61.000, Sumatera Selatan 28.000, Jambi 20.000, Kalimantan Tengah 15.000, Kalimantan Barat 10.000. Aceh nggak masuk karena cuma kena 3 hari, jumlahnya di bawah 10.000. Belum lagi penyakit lain, asma, kulit, dan lain-lain. Hutan dibakar, hutan digunduli, hutan rusak, siap-siap saja bencana yang datang. Dan ternyata hutan-hutan yang dibakar, yang terbakar ini asal muasalnya nggak beres. KPK mencatat, meneliti ada potensi kehilangan penggunaan pajak 28,5 triliun dari sektor kehutanan dan sumber daya alam. Potensi kerugian negara 10 triliun. Kurang bayar penerimaan pajaknya 6,7 triliun. Sudahlah dibakar, sudahlah ditebang, sudahlah menimbulkan asap karena penyakit kita semua. Mereka dapat untung tiap hari, mereka tak bayar pajak. Jahat, curang, korupsi. Selisih pembayaran royaltinya 24,6 juta US dollar. Tumpang tindih perizinan 1,3. Kadang-kadang menjelang pilkada kayak gini nih, calon-calon bupati, calon-calon wali kota, calon-calon gubernur se-Indonesia itu jualan izin ke pengusaha-pengusaha. Dukung saya, nanti kalau saya menang saya kasih izin tambang, izin hutan, izin sawit, izin ini, izin itu. Tumpang tindih izinnya lalu tidak dilakukan sesuai fungsi yang diberi izin. Akibat pertambangan kita rugi lagi 15,9 triliun per tahun. Ada 1052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui proses pinjam pakai, tidak melalui prosedur yang tepat. Penuh dengan KKN, jualan izin bodong, izin resmi, izin ilegal, campur baru. Kerugian negara akibat pembakaran liar ada 35 triliun. Jadi uang kita habis, rakyat nggak dapat apa-apa, cuma dapat asap, banjir, longsor. Koruptornya banyak di Riau. Riau itu 3 gubernur sudah ditangkap KPK. Kepala-kepala dinasnya, kepala dinas kehutanan sudah banyak sekali, 3 orang yang ditangkap. Bupati. Yang terakhir, Anak Makmun, Gubernur Riau juga ditangkap KPK karena soal izin-izin hutan. Bengkulu juga begitu. Sumatera malah dikenal oleh gubernur pemimpin-pemimpin yang korup. Jadi hutan rusak, hutan dibakar. Tidak hanya kita semua tenggelam karena asap, kita tenggelam karena banjir, kita tenggelam karena longsor. Kalau ini dibiarkan terus, kita semua akan tenggelam ke dalam masa depan yang gelap. Kita sedang tenggelam, we are sinking.
tadi banjir bandang Tangsi. Tangse yang katanya langganan banjir bandang karena ada tambang banyak di situ. Tangse, solidaritas kita untuk kawan-kawan di Tangse. Bagaimana korupsi di Aceh? Bagaimana kondisi hak asasi manusia di Aceh? Kami undang Zulfikar dari Direktur Polisi NGO Aceh. Mana? Sholat atau lanjut? Lanjut ya? Oke. Sambil kita kami lanjut, nanti Zulfikar akan menyusul. Korupsi banyak, koruptor banyak, lingkungan hidup rusak, asap, anak kurang gizi, anak kelas sekolah banyak. Kita punya striker hebat KPK. Oh, saya lupa, mohon maaf ya kepada kawan-kawan di harusnya saya sampaikan di awal. Mohon maaf, Bambang Wijoyanto batal hadir. Waktu pembukaan di Lampung beliau masih datang, saya masih tanya, Bambang, sebelum kami jalan, sebulan sebelum kami sodorkan 12 kampus kepada Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto memilih 2 tempat, Lampung dan Biren. Makanya saya kabarkan ke kawan-kawan di sini, Bambang Wijoyanto akan hadir sebagai pembicara tamu. Bung BW yang memilih 2 tempat itu, Lampung dan Biren. Kita semua senang. Pembukaan di Lampung BW datang. Saya masih tanya, Mas datang ya, di Biren jangan batal, tetap datang karena kawan-kawan semangat sekali. Sudah pendaftarannya sudah banyak sekali. Masih oke. Ajudannya juga bilang masih oke. Seminggu kemudian kami cek masih oke. Masih sekretarisnya yang di KPK juga kami cek masih bilang on schedule, masih dalam jadwal. Tapi kemudian tiba-tiba batal. Kita nggak bisa apa-apa. Kami coba cari pengganti, tapi waktunya mepet. Tapi memang kita tidak bisa marah juga. Beliau orang sibuk, kita tahu track record beliau. Jadi beliau juga mohon maaf kepada kawan-kawan, kepada kita semua di Biren nggak bisa hadir. Ada hubungannya beliau dengan Sel KPK. Kita semua sibuk Sel KPK, kawan-kawan Saka, kawan-kawan Serang, saya yakin semuanya ikut demo, semuanya ikut menyuarakan selamatkan KPK, selamatkan Indonesia. Kenapa? Karena KPK sudah menyelamatkan 270 triliun uang rakyat, uang negara. Sudah mau menyasar korupsi di sektor kehutanan dan sumber daya alam. KPK bikin terobosan di mana-mana, tetapi tentu saja banyak yang tidak suka. Sehingga kita semua harus kampanye Save KPK. Koruptor ini di penjara, doanya cepatlah KPK bubar, cepatlah KPK bubar. Dan kemudian mereka bikin skenario dan segala macam sehingga bisa mengkriminalkan 49 individu jagoan kita dalam pemberantasan korupsi. Bambang Wijoyanto, Abraham Samad dikriminalkan. Pak Adnan, Pak Zulkarnain juga sempat dikriminalkan, tapi kemudian sekarang masih selamat. Bambang, BB dan Abraham Samad sampai sekarang masih tersangka. Kepala Biro Hukumnya, Katerina Girsang juga sempat diganggu. Novel Baswedan juga tersangka. Aktivis, dosen, anti korupsi juga kena. Aktivis ICW dua orang dikriminalkan, jadi tersangka sekarang. Belum lagi mantan pejabat yang bersih-bersih, Dedi Indrayana, Pak Yunus Husin, Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan Moral Tempo, majalah Tempo. Memang sengaja diciptakan atmosfer ketakutan supaya kita semua menjadi takut dalam tidak mau bergabung dalam gerakan anti korupsi. Anda nanti takut dikriminalkan. Tapi apakah rakyat Indonesia diam? Tidak. Kawan-kawan kita semua